Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Tuhan. Perkenalkan, nama saya Cinta Lucia, selaku moderator sekaligus presentator. Di sini saya bersama rekan-rekan presentator lainnya dari kelompok 6. Yang pertama Muhammad Syafiq Nur, Retno Wulandari, Catherine Atielin Rere, Dia Askar Tigasari. Untuk meningkat waktu, kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kami berkenaan dengan konstitusi. Topik bahasan yang kami angkat untuk hari ini yaitu pengertian konstitusi, fungsi konstitusi. Yang ketiga, sumber serta pentingnya konstitusi. Yang terakhir adalah lika-liku konstitusi Indonesia. Pengertian konstitusi tersendiri. Next. Pengertian konstitusi tersendiri yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Next. Secara etimologis, istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Yang pertama yaitu dalam bahasa Prancis yang disebut constituer. Yang kedua yaitu dari bahasa Latin Italia digunakan istilah constitutio. Yang ketiga dalam bahasa Inggris dengan istilah constitution. Yang keempat dalam bahasa Belanda konstitusi, dan dalam bahasa Jerman dikenal sebagai Verfassung. Yang terakhir yaitu dalam bahasa Arab yang dikenal Masyrurita. Constitutioner dalam bahasa Inggris berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara, dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Untuk penjelasan selanjutnya kami serahkan pada rekan kami Muhammad Syafiq Nur. Terima kasih. Kemudian lanjutan materi adalah definisi konstitusi menurut para ahli. Nah, yang pertama adalah menurut Lord James Bliss. Beliau pendapat konstitusi adalah sebagai suatu kerangka negara diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan diakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Konstitusi ini disebut dengan pengertian konstitusi dalam arti sempit. Kemudian yang kedua adalah menurut J.F. Strong. Ia berpendapat bahwa konstitusi adalah sekumpulan asas yang mengatur, yang menetapkan pemerintah dan kekuasaannya, serta hak-hak yang diperintah, juga yang berhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Next. Kemudian setelah penjelasan menurut para ahli, kita lanjut ke pembahasan fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi terdapat 3 macam. Yang pertama, sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian, diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang dikemukakan oleh Karl Johan Friedrich. Dia menjelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh
dan atas nama rakyat. Tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah. Ketiga, konstitusi berfungsi sebagai penjamin hak-hak asasi warga negara. Artinya, yang pertama, A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dapat menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kemudian, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Next. Kemudian lanjut ke sumber historis, sosiologis, dan politik konstitusi, serta pentingnya konstitusi dalam pemerintahan. Next. Nah, menurut ahli yaitu Thomas Hobbes pada 1588 sampai 1879, ia berpendapat manusia pada status naturalis, bagaikan serigala, hingga timbul adagium homo homini lupus, man is wolf to this fellow man. Artinya, yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan belum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian, pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia, yang dikenal dengan istilah factum unionis. Selanjutnya, timbul perjanjian rakyat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah factum subjectionis. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, bahasan yang selanjutnya adalah dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651, Hobbes mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares, yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau orang terpenting dan menonjol di antara orang yang derajatnya sama. Negara dalam pandangan Hobbes cenderung seperti monster Leviathan. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia baru mulai berkuasa penuh sejak wafatnya Menteri utamanya, Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661. Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Louis yang Agung, atau Le Grand Monarque. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Prancis dan bahkan di Eropa. Louis XIV meningkatkan kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, Perang Prancis-Belanda, Perang Aliansi Besar, dan Perang Suksesi Spanyol antara 1701 hingga 1714. Louis XIV berhasil menerapkan absolutisme dan negara terpusat. Ungkapan "negara adalah saya" sering dianggap berasal dari dirinya, walaupun ahli sejarah berpendapat hal ini tak tepat dan kemungkinan besar ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotip absolutisme yang dia anut. Seorang penulis Prancis, Louis de Rouvroy, bahkan mengaku bahwa ia mendengar Louis XIV berkata sebelum ajalnya, "Saya akan pergi, tapi negara akan tetap ada." Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Sepeninggal dirinya,
Kekuasaannya yang mutlak dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya hingga Louis XVI. Kekuasaan Louis XIV akhirnya dihentikan dan ia ditangkap pada Revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas, sebenarnya sudah muncul sebelum Louis XIV dihukum dengan guillotine. Magna Carta Libertatum atau sering disebut Magna Carta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Hmm. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah tidak dibatasi. Tentu saja penguasa akan memerintah dengan sewenang-wenang. Mengapa demikian? Ingat tentang hukum besi kekuasaan bahwa setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang seperti dikemukakan oleh Lord Acton. Power tends to corrupt and absolutely power corrupt absolutely. Inilah alasan mengapa diberikan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Kemudian, konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasari pada fungsi konstitusi yang salah satu di antaranya ada di kekuasaan dalam negara. Menurut Kusnadi dan Ibrahim pada tahun 1988. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan konstitusi menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam negara. Kemudian bukti bahwa Indonesia telah menerapkan konstitusi. Yang pertama, ada pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintah pada pasal 4 ayat 1. Kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden pada pasal 6 ayat 1. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden pasal 7. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya pada pasal 7A dan 7B. Yang kelima, presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR pada pasal 7C. Yang keenam, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain pada pasal 11 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Yang ketujuh, menyatakan keadaan bahaya pada pasal 12. 8. Mengangkat dan menerima duta negara lain pada pasal 13 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. 9. Pemberian grasi dan rehabilitasi pada pasal 14 ayat 1. Yang ke-10, pemberian amnesti dan abolisi pada pasal 14 ayat 2. 11. Pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan pada pasal 15. Yang ke pembentukan Dewan Pertimbangan pada pasal 16. Semua pasal tersebut berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Aturan-aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan. Kemudian ada lika-liku konstitusi di Indonesia. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya, Riri. Baik, saya akan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Gina. Jadi pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara sebelum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu dalam sidang umum MPR tahun 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000, 2001, dan 2002. Lalu yang kedua, hal itu terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusannya. Lalu yang ketiga, hal itu berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jika suatu saat undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusional undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Berikut presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.